Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai kajian pagi kita, yakni morning spirituality, kita baca satu ayat dulu yang akan dibacakan oleh Faik Hanan pada surat At-Taubah ayat 128 ya. Silakan Faik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah anakku semua, kita lanjutkan kajian kita, kajian pendek pagi ini, dengan harapan semoga kita terus tertanam dalam jiwa kita sifat-sifat dan karakter-karakter yang kita inginkan. Pagi ini kita akan bicara tentang simpati dan empati. Ini yang tahu mungkin Afursan ya, apa yang disebut empati, apa yang disebut dengan simpati, karena dia aktivis lingkungan. Kemudian dalam bahasa lain juga kadang-kala disebut dengan care atau disebut careful. Ya. Gitu ya. Jadi care atau careful. Care penuh. Ada lawannya careless. Tidak tidak memiliki kepedulian. Dalam bahasa kita disebut peduli. Nah, ayat yang kita baca tadi itu adalah ayat kepedulian Rasul dan simpatinya kepada umatnya. Bahkan terasa berat jika ada orang menderita, maka dia adalah orang pertama yang merasakan derita itu dalam dirinya. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari dirimu sendiri. Jadi kita bukan bagian lain dari masyarakat kita. Kita adalah minhum, dari mereka itu. Ya kan? Maka sudah sewajarnya kita itu memiliki rasa empati dan simpati, atau simpati dan empati. Orang-orang yang tidak memiliki simpati ini biasanya qasat qulubuhum, hatinya keras, membatu gitu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Hatinya itu lebih keras daripada batu, bahkan kal hijarah dulu sama dengan batu, au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Ada orang menderita sekitarnya, dia tidak peduli. Ada orang menangis dalam tumpukan derita, dalam gelombang derita, dia tidak, hatinya tidak tersentuh, hatinya tidak terenyuh gitu, hatinya tidak simpati. Rasulullah SAW pernah bersabda, Abril, kakak aku, man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Orang-orang yang tidak simpati dan tidak empati, tidak peduli atau careless pada kaum muslimin, maka sesungguhnya dia bukan bagian dari kami, atau bukan bagian dari golongan kami. Oleh sebab itulah pada ujung ayat itu bil mu'minina
Raufur Rahim. Ya kan? Penyantun dan penyayang. Dan orang-orang yang penyantun itu maka disebut santunan. Santunan itu adalah rasa empati kita yang kita berikan pada orang lain. Dan dibiasakan, Ustaz, memberi itu adalah bagian dari hidup kita. Menolong itu seperti pernah kita pelajari di awal-awal adalah apa istilahnya? Spirit of solidarity. Kan? Sense of solidarity. Spirit of solidarity. Nah, bahasa Arabnya disebut ihtimam. Apa namanya? Ihtimam. Ihtimam itu adalah merasa ikut bersedih, merasa ikut berlara tatkala ada orang lain lara. Merasa ikut terluka hatinya kalau ada orang lain terluka. Merasa teriris hatinya tatkala ada orang lain teriris hatinya. Itu namanya simpati atau empati. Nah, orang seperti ini disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki simpati itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka adalah abdu fi auni akhihi. Orang yang simpati ini atau yang empati ini suatu saat akan ada orang yang lain yang akan berempati dan bersimpati padanya. Tapi kalau orang tidak pernah empati, tidak pernah simpati, yang disebut dengan egosentrisme atau dalam bahasa sekarang disebut selfish. Ya, saya ulang ya. Ada egosentrisme dan selfish. Selfish itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Bikin kamusan ya. Self itu, selfish. Artinya pokoknya aku. Dalam bahasa kita disebut akuisme. Atau dalam bahasa Latin disebut egosentrisme. Sentralnya adalah dirinya. Dalam bahasa kita disebut akuisme. Aku. Dalam bahasa Arab disebut ananiyun. Ya, disebut anani. Ana. Laisa nahnu. Tapi ana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, agar ada rasa kebersamaan di antara kita itu. Nah, ini anak semua ya. Apa namanya tadi? Sense of sympathies ya, atau sense of solidarity, atau bahasa Arabnya disebut dengan ihtimam, atau disebut pula dengan apa? Careful, atau disebut pula dengan empati. Nah, orang-orang seperti inilah Allah misalnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, laisa minna, kata Rasul, man lam yuqir kabirana, gitu kan? Wala yarham saghirana, wala yu'ti li alimina haqq. Bukan orang kami yang tidak simpati, tidak hormat, tidak respect pada orang yang lebih tua, dan tidak penyayang pada orang yang lebih muda. Ya, semangat ini nih Abursan, semangat yang begini nih, semangat kebersamaan, togetherness ya, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah merasa bahwa kita itu juz'un minhum, part of them, bagian dari mereka. Dan karena ada rasa kebersamaan itu, biasanya orang-orang disebut dengan manusia ini disebut dengan makhluk yang madaniyun bitab'i, or makhluk yang seharusnya memiliki ketamadunan, peradaban. Jadi orang-orang yang tidak empati, tidak simpati, tidak care, itu sebenarnya orang-orang yang tidak beradab, atau nanti akan muncul kebiadaban. Karena kenapa? Karena orang yang tidak simpati itu kakak, tidak empati itu biasanya menimbulkan apa yang ayat tadi sebut sebagai arogansi. Arogansi itu adalah
kesombongan. Kesombongan disebutkan apa kok hadisnya? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Menutupi kebenaran aib dan merendahkan orang lain. Nah, kita tidak boleh. Tidak boleh ada arogansi itu. Yang ada adalah empati dan simpati. Irhamu man fil ardi kafursan, yarhamkum man fis sama. Man la yarham la yurham. Mari aku semua kita berusaha untuk menjadi orang-orang empatik dan simpatik, ya. Careful dan bukan careless. Kemudian tidak memiliki sifat selfish. Tidak pula memiliki sifat arogansi. Kemudian jangan pula narsis. Karena narsis itu hanya mencintai dirinya sendiri. Yang disebut dengan egosentrisme atau ananiyah atau akuisme. Seluruh penyakit yang disebutkan terakhir dan sifat awal disebut empati, simpati, careful itu harus menjadi darah dan nafas daging kalian semua. Nakhtim hadzal liqa bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semua. Kembali besok kita ketemu setelah subuh. Ya, Abrilah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.